Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 389. Setelah mengirim Wu Sui kembali ke pusat medis, Natasha mengikuti Qin Ming ke hotel. Hal ini mengejutkan Wu Sui yang konservatif. Dia tidak menyangka Natasha akan serius. Begitu mereka memasuki kamar hotel dan menutup pintu, Qin Ming dan Natasha bagaikan sepasang pria dan wanita yang haus yang akhirnya menemukan hujan setelah kemarau panjang. Mereka saling berciuman dengan penuh gairah, saling membelai tangan, dan melepaskan dorongan paling primitif di hati mereka. Napas Qin Ming berangsur-angsur menjadi berat, dan Natasha juga tersentak. Keduanya berciuman hingga mereka kehabisan napas dan kemudian jatuh bersama di tempat tidur. Sayang, aku heran apakah kalian sama-sama pandai dalam hal pria. Aku tidak suka pria yang rendahan. Natasha berguling dan menekan Qin Ming di bawahnya. Dengan mata menggoda dan alis penuh kasih sayang, dia melepaskan rompi hitamnya, memutar tubuhnya yang seksi. Setiap gerakannya penuh dengan pesona yang tak terbatas. Kau akan tahu jika mencobanya. Aku jamin setelah kau mencobanya, kau akan jatuh cinta padaku dan tidak bisa tidak jatuh cinta padaku. Qin Ming tersenyum jahat, menatap Natasha yang hanya mengenakan bra hitam seksi di tubuh bagian atasnya, payudaranya yang indah setengah terekspos, dan tato mawar di dadanya tampak mekar penuh, membuatnya semakin menawan dan menarik. Benarkah? Kuharap kau tidak mengecewakanku. Natasha meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan membuka kaitan branya. Ketika potongan daun ara terakhir terjatuh, senyum menawan di wajah Natasha tiba-tiba menghilang, berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh, dan jarum baja yang memancarkan cahaya biru tiba-tiba muncul di tangannya, menusuk jantung dan leher Qin Ming. Gerakannya cepat dan ganas, membuat orang-orang lengah. Hampir tidak ada yang mengira bahwa wanita cantik yang tadinya sangat menawan bisa berubah menjadi ular ganas di detik berikutnya. Apa yang kau lakukan? Apa kau punya kebiasaan sadomasokisme? Tepat saat jarum hendak menusuknya, Qin Ming meraih tangan Natasha secepat kilat. Kenapa kau masih waspada? Natasha mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi jarum baja di tangannya tidak dapat bergerak maju lebih jauh. Keberhasilan hanya tinggal hitungan inci, tetapi dia gagal di saat-saat terakhir. Pertama, dia menggunakan jebakan kecantikan untuk membingungkan Qin Ming, lalu membunuhnya saat Qin Ming sedang bingung dan lengah. Natasha mengira rencana pembunuhan itu sempurna, tetapi gagal, yang membuatnya sulit untuk menerimanya. Apakah kamu tidak mempelajari informasiku dengan saksama? Bagaimanapun juga, aku adalah raja dunia tentara bayaran. Akan sangat tidak masuk akal jika aku mati di ranjang wanita. Qin Ming tersenyum jenaka, tentu saja, kamu tidak akan kehilangan kesempatan. Jika kamu menunggu sampai kami memuaskan diri sendiri dan kemudian membunuh kami, aku pasti tidak akan bisa membela diri. Sayang sekali kamu terlalu berhasrat untuk meraih kesuksesan dengan cepat. Bagaimana kau tahu aku ingin membunuhmu? Natasha bertanya dengan enggan. Identitasnya terbongkar, yang berarti pembunuhan itu gagal, tetapi dia tidak ingin gagal begitu saja. Karena aku mencium aroma pembunuh darimu. Meskipun kau menyembunyikan aura pembunuh dengan sangat baik, aku tetap menangkapnya. Ini menunjukkan bahwa kau belum menjadi pembunuh yang mumpuni. Qin Ming berkata sambil tersenyum, matanya tertuju pada dada Natasha yang terbuka sepenuhnya. Lalu mengapa kau tidak mengungkapnya dan menunggu sampai sekarang? Tidak ada komentar, kata Natasha dingin. Katanya dingin, semua ekspresi bergairah dan antusiasnya hilang. Kamu nakal sekali. Apa kamu harus memaksaku untuk menyiksamu? Qin Ming tiba-tiba melompat dan berbalik, meraih tangan Natasha, menekan wanita cantik yang seksi ini di bawahnya, dan menekan kedua kaki ramping Natasha dengan kakinya, membuatnya sulit untuk melawan. Pada saat ini, pria berada di atas dan wanita berada di bawah, dan posturnya seperti semacam latihan yang tidak cocok untuk anak-anak, yang sangat ambigu. Aku akan bertanya lagi, apakah kau dikirim oleh organisasi Nirvana? Jika kau tidak menjawab dengan jujur, aku akan memaksamu untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai dan perlahan-lahan merusak tubuhmu. Lagi pula, aku punya banyak waktu. Qin Ming berkata dengan jahat. Baiklah, akan kuberitahu. Natasha mengalah, aku anggota Dark Angels. Aku tidak tahu siapa majikanku. Kau harus tahu aturan pembunuh bayaran. Kau dibayar untuk melakukan pekerjaan itu, terlepas dari identitas majikanmu. Qin Ming pernah mendengar tentang organisasi pembunuh yang disebut Dark Angels, yang seluruhnya terdiri dari para pembunuh wanita. Dark Angels juga memiliki aturan bahwa mereka hanya dapat membunuh target yang sama maksimal 3 kali. Jika percobaan pembunuhan ketiga gagal, misi akan dibatalkan dan target akan dimasukkan dalam daftar orang yang sangat berbahaya, dan tidak ada misi mendatang yang melibatkan orang ini yang akan diterima. Malaikat kegelapan hanya mengirimmu sebagai pembunuh untuk membunuhku. Betapa sombongnya mereka. Mereka meremehkanku. Kembalilah dan beritahu pemimpinmu, Mawar Kegelapan, untuk mengirim seseorang yang kuat lain kali. Tentu saja, dia harus cantik. Akan lebih baik menggunakan perangkap kecantikan. Sungguh mengecewakan bahwa kita gagal melakukan perangkap kecantikan kali ini. Qin Ming menghela napas dan melepaskan tangan Natasha. Kau harus melewatiku terlebih dahulu, baru kita bicarakan lain kali. Saat berbicara,
Natasha menggoyangkan tangannya dengan kuat, dan 2 jarum baja berisi racun melesat keluar. Qin Ming melambaikan tangannya dengan santai, dan embusan angin menyapu kedua jarum baja itu. Segera setelah itu, Natasha tiba-tiba duduk dan dengan 2 jari bengkok tangan kanannya, dia dengan kuat mencengkeram mata Qin Ming. Qin Ming dengan cepat menoleh untuk menghindari serangan itu, dan menggunakan teknik Dragon Claw Hand dengan kedua tangannya, hampir mengangkatnya pada saat yang sama untuk mencengkeram payudara Natasha yang terbuka. Pihak lain ingin membunuhnya, jadi bukankah terlalu tidak adil bagi dirinya sendiri jika dia tidak memanfaatkannya? Natasha mengabaikan keanehan di dadanya dan mengubah gerakannya untuk mencengkeram leher Qin Ming. Qin Ming mendorong dengan keras, dan sebelum Natasha bisa menyentuh kulit Qin Ming, dia didorong ke tempat tidur. Jika kamu berani melakukannya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Menghadapi wanita cantik bertelanjang dada seperti itu, Qin Ming tidak tega menghancurkannya, tetapi dia juga takut akan kehilangan kendali dan harus memperkosanya dengan paksa, jadi dia segera berbalik dan turun dari tempat tidur. Natasha kembali dapat bergerak bebas, meraih spray dan melilitkannya di dadanya, melotot ke arah Qin Ming dengan gigi terkatup, tetapi tidak melanjutkan serangan. Jangan lupa sampaikan kata-kataku pada Dark Knight Rose. Sampai jumpa. Qin Ming melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari kamar tamu dengan marah. Setelah memastikan bahwa Qin Ming benar-benar telah pergi, Tanasa sedikit linglung. Ia mengira identitasnya terbongkar dan Qin Ming akan membunuhnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa Qin Ming akan membiarkannya pergi begitu saja. Dari informasi yang dikumpulkannya, Qin Ming bukanlah orang yang baik hati. Apakah karena saya seorang wanita sehingga saya cukup beruntung untuk bisa lolos? Natasha telah membuatnya marah, dan sebagai pria yang penuh darah dan energi, dia akan mati lemas jika tidak melampiaskannya. Setelah turun ke bawah, Qin Ming langsung pergi ke klub Honglian untuk menemui Situ Honglian untuk menenangkan diri. Pada saat yang sama, di bangsal rumah sakit, Yamamoto Ryosuke terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, matanya penuh dengan kehinaan dan kemarahan. Bagaimanapun, dia pemegang sabuk hitam karate tingkat 6, tetapi dia terluka parah karena sebuah tendangan. Itu adalah penghinaan besar yang tidak dapat dia lupakan. Di samping tempat tidur, ada 2 orang, satu duduk dan satu lagi berdiri dengan hormat. Yang duduk adalah Ji Wenlong, pemimpin geng Xinglong, dan yang berdiri adalah Da Biao, penjaga blues bar. Puan Yamamoto, saya benar-benar minta maaf karena Anda mengalami cedera serius di lingkungan saya. Saya akan menanggung semua biaya selama Anda dirawat di rumah sakit. Tenang saja dan pulihlah. Ji Wenlong meminta maaf. Bagaimana aku bisa merasa tenang? Aku tidak akan bisa melupakan dendamku sampai aku membalas dendamku. Yamamoto Ryosuke menggertakkan giginya dan berkata, apakah kau sudah menyelidiki orang yang memukulku? Aku ingin tahu semua informasinya. Nama pria ini adalah Qin Ming. Saat ini ia bekerja sebagai manajer keamanan di Gus Group. Ia sombong dan tidak menganggap serius siapapun. Namun, saya harus mengakui bahwa ia cukup terampil dan tidak mudah dihadapi. Sangat mudah baginya untuk menjatuhkan 30 atau 50 orang dengan tangan kosong. Setelah memperkenalkan informasi umum Qin Ming, Ji Wenlong berpura-pura baik dan menasihati, di Tiongkok, ada pepatah lama, jika Anda sabar, angin akan tenang. Jika Anda mundur selangkah, langit akan terbuka lebar. Puan Yamamoto, saya menyarankan Anda untuk bersabar dan jangan memprovokasi musuh seperti itu. Selain itu, dia hanyalah seorang manajer kecil di sebuah departemen, dan Anda adalah pewaris masa depan grup Yamamoto. Status Anda 100 kali lebih mulia daripada dia. Tidak perlu berdebat dengannya. Berhenti bicara. Aku tidak bisa mentolerir penghinaan seperti ini. Aku harus membasuhnya dengan darahnya. Dia hanya orang rendahan yang tahu sedikit kungfu. Dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Yamamoto Ryosuke berkata dengan kejam dengan kebencian di matanya. Dia bukan orang biasa. Jika Tuan Yamamoto bertekad untuk membalas dendam, kita harus membasmi kejahatan. Kalau tidak, jika kita membiarkan harimau itu kembali ke gunung, dia akan menyakiti orang-orang. Sebaiknya gunakan kekuatan Anbu dari grup Yamamoto. Saat dia berbicara, Ji Wenlong menyeringai sinis di sudut mulutnya. Qin, bersiaplah untuk menerima hadiah besar yang kukirimkan kepadamu. Ninja Anbu sudah cukup untuk menyulitkanmu. Sesampainya di klub Honglian, Qin Ming naik lift langsung ke lantai atas dan dengan hati-hati mendorong pintu kamar tidur. Kamar tidurnya luas dan mewah. Hanya lampu samping tempat tidur yang menyala, memancarkan cahaya redup. Situ Honglian mengenakan piyama sutra merah muda dan berbaring telentang di tempat tidur. Dia tampak seperti putri tidur dalam tidurnya. Mengagumi postur tidur putri tidur yang menggoda, Qin Ming perlahan mendekat, membungkuk perlahan, membuka mulut dan menempelkan bibirnya ke bibir ceri harum Situ Honglian. Situ Honglian baru saja tertidur sebentar ketika tiba-tiba ia merasa sesak napas. Ia terbangun secara naluriah, membuka matanya yang mengantuk, dan melihat seorang pria sedang memperkosanya. Ia langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Ia meronta keras dan menggigit pria itu dengan ganas. Ah! Mulut Qin Ming digigit dan dia tidak bisa menahan senyum pahit. Sayang, lihat baik-baik, ini aku. Gigitan itu sangat keras. Itu mengajariku harga dari mencuri. Saudara Qin, apakah itu kamu? Situ Honglian terkejut sekaligus gembira, dan buru-buru memeriksa bibir Qin Ming yang digigit. Aku tidak tahu kalau itu kamu.
Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memberitahuku sebelumnya? Kupikir itu orang mesum. Sekarang kau tahu siapa orang mesum itu. Qin Ming mengisap darah dan meludahkannya ke tanah, berpura-pura marah dan berkata, katakan padaku, bagaimana kau akan memberiku ganti rugi karena telah menggigitku seperti ini. Situ Honglian tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan kesal, kamu melupakan cinta lamamu saat kamu menemukan yang baru. Beraninya kamu datang kepadaku. Kamu pantas digigit. Aku belum memuaskanmu selama beberapa hari. Kau hampir menjadi wanita yang pendendam. Malam ini aku akan menebus waktu yang telah kuberikan padamu. Bagaimana kalau kita bertarung sampai fajar? Qin Ming menyeringai jahat, dan tiba-tiba menekan tubuh harum Situ Honglian di bawahnya, dan bergegas ke medan perang dengan senjatanya. Bab 390. Sinar matahari pagi yang cerah menyinari kamar tidur di lantai atas klub Honglian. Qin Ming terbangun dari tidurnya dan diam-diam mengenakan pakaiannya. Saat ini, Situ Honglian masih tertidur lelap, bernapas perlahan, damai dan tenang, rambutnya acak-acakan, dan masih ada sedikit rona merah di wajah cantiknya, menambah sedikit pesonanya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan senyum manis di wajahnya, dan dia tampak sedang bermimpi indah. Qin Ming dengan lembut menutupi Situ Honglian dengan selimut, mencium wajah halusnya dengan lembut, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar tidur. Ketika Qin Ming datang bekerja di perusahaan, Liu Wenjing dan Su Xiaoyue telah tiba dan sedang membicarakan sesuatu dengan gembira. Saudara Qin, Anda di sini. Apa yang kamu bicarakan? Kamu terlihat sangat bahagia. Tanya Qin Ming. Mari kita bicarakan konser Ji Rumeng. Dia mengunggah beberapa foto latihan di Weibo-nya, semuanya sangat indah. Aku tak sabar untuk menonton konsernya secara langsung, kata Liu Wenjing penuh semangat. Mendengar ini, Qin Ming memutar matanya. Ji Rumeng hanya mengunggah beberapa foto. Mengapa dia begitu senang? Dia hanya penggemar berat. Ngomong-ngomong, konser Ji Rumeng akan diadakan Sabtu ini. Kakak Qin, apakah kamu akan pergi? Tanya Liu Wenjing. Saya tidak tertarik dengan konser itu dan tidak akan pergi, kata Qin Ming tanpa berpikir. Nona Ji telah memberi kita tiket konser, jadi dia pasti juga memberimu beberapa. Apakah kamu tidak akan mendukungnya? Tanya Liu Wenjing. Sejujurnya, saya benar-benar tidak menerima tiket konser yang dikirimnya. Bahkan jika dia menerimanya, saya tidak akan pergi. Qin Ming tidak tertarik dengan konser tersebut dan merasa bahwa pergi ke sana akan membuang-buang waktu. Saat dia berbicara, ponsel Qin Ming berdering. Dia melirik ide penelepon dan bergumam pelan, aku tidak bisa tidak memikirkannya. Aku baru saja menyebutkannya 2 kali dan ponselnya berdering. Puan Qin, apakah Anda punya waktu malam ini? Saya ingin meminta Anda menemani saya melakukan sesuatu. Suara Ji Rumeng yang lembut terdengar dari ujung telepon, dan saya tidak bisa menolaknya hanya dengan mendengar suaranya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Qin Ming. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Qin Ming tidak bisa menolak wanita cantik yang meminta sesuatu padanya, jadi dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu menyediakan makanan? Coba tebak. Aku akan mentraktirmu makan malam yang lezat. Ucap Ji Rumeng dengan gembira. Kalau begitu sudah diputuskan. Pesan restorannya terlebih dahulu dan aku akan langsung datang kepadamu sepulang kerja. Setelah menutup telepon dengan Ji Rumeng, Qin Ming duduk di mejanya, menyalakan komputernya dan menelusuri berita. Sekitar pukul 9.30, telepon di meja Liu Wenjing berdering. Ia mengangkat telepon dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu menutup gagang telepon dan berkata kepada Qin Ming, Saudara Qin, resepsionis di lobi menelepon dan mengatakan ada 2 orang asing yang mencari Anda. Satu adalah Ten Bader dan yang lainnya adalah Ten Heimdall. Apakah Anda ingin bertemu dengan mereka? Orang-orang dari tangan kiri Tuhan datang untuk memberiku uang lagi. Mendengar nama Bader, Qin Ming segera menyadari bahwa orang ini telah memimpin tentara bayaran tangan kiri Tuhan untuk menyerangnya 2 kali. Dia berpikir sejenak dan berkata, lihat, bawa mereka ke ruang penerima tamu untuk menemukanku. Qin Ming tiba di ruang penerima tamu selangkah lebih maju. Tak lama kemudian, Liu Wenjing datang bersama 2 pria asing. Salah satunya adalah Bader, dan yang lainnya adalah seorang pria tua berambut abu-abu yang tampak bersemangat dengan mata berbinar penuh kebijaksanaan. Pergilah dan kerjakan pekerjaanmu. Jangan ganggu aku kecuali itu penting. Qin Ming melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Liu Wenjing bisa pergi sekarang. Puan Qin, ini pemimpin kami, Heimdall. Balder memperkenalkan sambil menatap Qin Ming dengan sedikit rasa hormat. Saya sudah lama mendengar nama yang mulia Pluto. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Heimdall berbicara dalam bahasa Inggris dan mengulurkan tangan kanannya dengan sopan. Kata-katanya juga mengungkapkan identitas Qin Ming. Setelah menderita 2 kekalahan di tangan Qin Ming, Balder menyelidiki identitas Qin Ming secara menyeluruh. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Qin Ming sebenarnya adalah pemimpin Mad Dragon Mercenaries dan raja termuda di dunia tentara bayaran, Pluto. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu bahwa lawannya adalah Pluto, dia pasti tidak akan membawa orang untuk menyerang. Saya ingin tahu apa yang membuat Anda datang jauh-jauh untuk menemui saya, Tuan Heimdall. Tanya Qin Ming penuh pengertian. Saat ia berjabat tangan dengan Heimdall, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah-olah ada arus listrik yang mengalir dari alisnya langsung ke ujung jarinya.
Heimdall tampaknya merasakan hal yang sama dan segera melepaskan tangannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi ia segera kembali normal. Saya di sini untuk 3 hal. Saya harap saya tidak mengganggu Yang Mulia Pluto. Jarang sekali ada rekan kerja yang mengunjungi saya. Silakan duduk dan mari kita mengobrol pelan-pelan. Qin Ming mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk mengundang, tetapi matanya tertuju pada tangan kiri Heimdall. Dengan kemampuan perspektifnya, dia melihat bahwa tulang-tulang tangan kiri Heimdall jelas berbeda dari tulang lengannya, yang berbeda dari tulang orang biasa. Tulang-tulang di tangan kiri Heimdall tampaknya diukir dari batu giok putih. Tidak seperti tulang-tulang orang biasa, tulang-tulang itu tampaknya telah ditekan kemudian. Tulang-tulang itu juga sangat mirip dengan tulang jari batu giok putih yang diperoleh Qin Ming beberapa waktu lalu. Pertama-tama, aku datang ke sini khusus untuk mengunjungi Yang Mulia Pluto, ingin melihat sekilas raja termuda di dunia tentara bayaran. Setelah melihatnya hari ini, aku dapat melihat bahwa dia memang luar biasa. Puji Heimdall. Qin Ming tetap tersenyum dan tidak menjawab. Yang kedua, saya minta maaf kepada Yang Mulia Pluto atas kecerobohan bawahan saya. Mereka tidak tahu identitas asli Anda dan hampir membuat kesalahan besar. Saya harap Yang Mulia Pluto bisa memaafkan mereka. Kami, tangan kiri dewa, tidak berniat menjadi musuh Mad Dragon. Heimdall meminta maaf dengan tulus, mengeluarkan cek dari sakunya dan menyodorkannya di depan Qin Ming. Ini permintaan maaf kami. Mohon maaf, Yang Mulia Pluto. Qin Ming mengambil cek itu dan melihatnya sekilas. Itu adalah cek dolar AS dari Bank Swiss senilai 1 juta dolar. Orang Cina sering mengatakan bahwa ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Kami benar-benar tidak tahu bahwa target serangan itu adalah Yang Mulia Pluto. Kalau tidak, saya tidak akan berani melakukan apapun meskipun saya memiliki keberanian 10 kali lipat. Saya berharap Yang Mulia Pluto akan bermurah hati dan tidak mengganggu kami. Mohon maafkan kami. Saat mengatakan ini, Balder berdiri dan membungkuk dengan hormat. Awalnya, saya tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, tetapi mengingat kompensasinya, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Qin Ming berkata sambil tersenyum dan memasukkan cek itu ke dalam sakunya. Terima kasih, Tuan Pluto, atas kemurahan hatimu. Aku berjanji hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Balder berkata dengan lega. Meskipun tangan kiri Tuhan juga merupakan tentara bayaran internasional, mereka bertindak rendah hati dan memiliki sedikit anggota. Jika Qin Ming menolak untuk menyerah dan memerintahkan pasukan naga gila untuk melancarkan balas dendam yang gila, Balder memperkirakan bahwa kecuali pemimpin Heimdall, semua orang akan kehilangan nyawa mereka. Kesenjangan kekuatan akan memaksa tangan kiri Tuhan untuk menundukkan kepalanya. Sekarang setelah kita menyelesaikan konflik ini, tolong beritahu saya hal ketiga, Tuan Heimdall. Kata Qin Ming. Satu hal lagi. Aku ingin membahas kesepakatan bisnis dengan Lord Pluto dan membeli tulang suci di tanganmu. Aku akan membayarmu dengan harga yang memuaskanmu. Kata Heimdall penuh harap. Qin Ming mengangkat bahu dan membuat gerakan meminta maaf. Kalau saja kau datang beberapa hari lebih awal, mungkin aku sudah menjual tulang dewa itu kepadamu, tetapi benda itu telah hancur dalam pertarunganku dengan dewa pejuang Nirvana. Petik 2. Rusak. Heimdall menunjukkan ekspresi curiga, melirik tangan Qin Ming, dan berkata dengan penyesalan, sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk mendapatkan tulang dewa itu. Karena sudah rusak, lupakan saja. Tuan Heimdall, Anda memiliki tulang-tulang suci, jadi mengapa Anda peduli dengan bagian itu? Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Apa maksudmu? Tanya Heimdall. Jangan bertele-tele. Kau seharusnya tahu apa maksudku. Tidak ada gunanya berpura-pura tidak tahu jika kau tahu kebenarannya, kan? Tatapan mata Qin Ming jatuh ke tangan kiri Heimdall, dan dia berkata sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak mengerti apa maksud Yang Mulia Pluto. Kata Heimdall dengan ekspresi bingung di wajahnya. Orang tua, kau masih berpura-pura bodoh dan tidak membiarkanku mengatakan yang sebenarnya. Qin Ming menunjuk tangan kiri Heimdall dan berkata, aku merasakan napas tulang dewa dari tangan kirimu. Kalau tidak salah, tangan kirimu telah digantikan dengan tulang dewa. Heimdall sama sekali tidak malu setelah diungkap oleh kata-kata belak-belakan Qin Ming. Ia tersenyum dan berkata, Yang Mulia Pluto, bagaimana Anda merasakannya? Saya kira tulang dewa yang Anda dapatkan tidak hancur, tetapi digantikan oleh Anda. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan induksi antara tulang dewa. Qin Ming tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Pastilah, mata dewa, telah merasakan tangan kiri Heimdall, yang menyebabkan sensasi seperti sengatan listrik saat berjabat tangan. Sepertinya kamu dan aku memiliki perasaan yang sama saat kita berjabat tangan. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku memang telah memindahkan potongan tulang dewa itu ke tanganku sendiri, dan sekarang ada di depanmu. Kamu tidak dapat membelinya, kecuali kamu merampokku dan memotong tanganku. Qin Ming tentu saja tidak akan mengungkapkan masalah mata dewa. Karena pihak lain telah salah paham, dia akan membiarkannya salah paham sampai akhir, dan mengangkat tangan kanannya. Kami tidak ingin bermusuhan dengan Mad Dragon Mercenaries. Aku tidak akan pernah mencuri apapun dari Yang Mulia Pluto, kata Heimdall dengan tegas. Saya tidak tahu apa kegunaan ajaib tulang dewa. Saya ingin meminta Tuan Heimdall untuk mengajari saya, kata Qin Ming dengan rendah hati. Karena Yang Mulia Pluto tertarik, saya akan menunjukkannya kepada Anda.
Apakah Anda keberatan jika saya menghancurkannya? Kata Heimdall. Jangan robohkan rumah ini. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Tidak, paling-paling meja kopi yang akan hancur. Setelah mengatakan itu, Heimdall menamparkan dengan telapak tangannya, dan tangan kirinya melayang di atas meja kopi. Tidak ada kontak yang sebenarnya, tetapi jejak telapak tangan tertinggal di permukaan kaca meja kopi, dan semua kaca di lokasi jejak telapak tangan itu pecah dan jatuh. Hebat sekali. Tidak heran kau mengirim tim yang dilengkapi dengan senjata sungguhan dan bom nuklir untuk menyerangku 2 kali demi merebut tulang dewa itu. Qin Ming bertepuk tangan. Serangan anak buahku terhadap Lord Pluto murni kesalahpahaman. Jangan bahas itu lagi. Heimdall melambaikan tangannya dengan malu. Sebagai permintaan maaf, aku ingin mengundang Lord Pluto untuk makan siang mewah bersama. Kalian datang dari jauh, jadi akulah yang seharusnya mentraktir kalian. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku sudah membuat janji dengan seorang teman untuk membicarakan bisnis di siang hari. Aku akan menjamu kalian berdua di lain hari. Qin Ming membuat alasan. Baiklah, kalau begitu kami tidak akan mengganggu Yang Mulia Pluto dari pekerjaannya. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Heimdall berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi bersama Balder. Qin Ming mengantar keduanya ke lift dan melambaikan tangan selamat tinggal. Setelah meninggalkan grup Gu dan masuk ke dalam mobil, senyum Heimdall memudar, dan dia berkata dengan licik seperti rubah tua, Badel, cari seseorang untuk menyebarkan berita bahwa Qin Ming mendapatkan tulang dewa. Ketika seseorang berhasil, kita akan merebutnya dari mereka. Bersambung.